Nah, ibarat ini menurut jenengan gimana? Silakan ditanggapi. Boleh Hana menjawab Pak Kiai? Silakan monggo. Ini temanya tentang bertemu dengan Allah gitu ya Kiai? Dinaikkan ke Lauhil Mahfud. Betul. Kalau Rasulullah itu Isra Mi'raj ya disebutnya ya? Kalau Rasulullah urijabi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke langit ketujuh dan bertemu Allah itu bersama jasadiyahnya. Kalau dari Faqih Al-Muqaddam atau para waliullah bertemu dengan Allahnya, ruhnya saja, tidak dengan jasadnya dan melalui mimpi. Begitu Pak Kiai. Jadi tadi juga dibahas loh dengan Eluko. Masa bermimpi dengan kendaraan kambing itu? Sebentar, bukan ke sana. Kalau dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 158 ya, kalau nggak salah. Kalau ada jenengan Akbar, kitabnya monggo dibuka. Wa kana min jumlatin ma kataba bihi ila Sa'ad annahu qala urijabi ila sidratil muntaha sab'ata marrah wa fi riwayatin sab'ata wa ishrina marrah fi lailatin wahidatin wa fi riwayah sab'ina marrah. Lalu menurut jenengan yang cuman hanya mimpi itu yang di mana? Silakan Akbar ditanggapi. Jadi ditaikinnya Al-Faqih Muqaddam atau para waliullah bertemu dengan Allah itu melalui mimpi dan berangkatnya tidak sama jasadiahnya, tetapi ruhnya saja yang berangkatnya. Begitu Pak Kiai. Ya, tapi di dalam kalimat kitabnya nggak ada ro'a fil manam, nggak ada di sini. Atau fitil kal ghaibah atau fitil kal waridat, nggak ada. Terus kata-katanya kata-katanya urija yai. Urija itu Ya, sama kayak urija. Nabi dimi'rajkan juga artinya itu. Betul. Kalau bermimpi mungkin ke atas nggak urija gitu kita agak paham gitu ya. Tapi kalau urija ini kan dimi'rajkan gitu loh. Kalau dimi'rajkan ini kan tasabuh menyamai dengan mi'rajnya Nabi. Kata mi'raj di situ ya bijasadihi juga gitu loh. Ya, karena ada bi ya. Karena ada bi urijabi kalimatnya begitu. Jadi kalau sudah ada bi berarti artinya aku dimi'rajkan gitu loh. Betul begitu Pak Kiai. Nah, Itu kan menyamai Nabi ya Anjas. Boleh saya jawab dengan syair? silakan. Mantap. Iya, ini kutipan di dalam buku saya terkait ya karomah ya, terkait karomah bahwa karomah itu tidak akan melebihi mukjizat para nabi. Betul. Mukjizatun nabi asrafu ma kana la tuqarinuha karomatun fis zaman wa auliyaullahi qad khadu li rusulillahi walar tafa'u. Begitu ya. Mukjizat para nabi adalah yang paling mulia dan karomah tidak bisa menandinginya.
para wali pun tunduk pada para rasul dan tidak meninggi. Begitu ya. Begitu, bahwa yang namanya karomah itu pasti tidak melebihi mukjizat para nabi, apalagi Nabi Muhammad. Tidak akan sekali. Betul sekali. Karena yang tadi juga, kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya bersama jasadnya, sementara karomah itu ruhnya saja yang berangkat. Loh, kok muter-muter sih, Al Akbar? karomatu la tukhalifu syar'a wa la tattabi'ul hawa abadan au tama'a fa in ja'at maksiyatun wa zainuha fatilkas tidrajun fa ukhdar bala. Yang namanya karomah itu tidak akan menyelisih syariat, tidak pula mengikuti hawa nafsu. Jika bersamaan dengan maksiat, itu adalah istidraj, maka waspadalah. Begini, Akbar, di kelanjutan kitab itu tidak ada takwilnya. Ada takwil lagi gak ada. Betul. Jadi kalau Anda bilang itu tadi urija itu hanya dengan ruhnya, itu dari mana? Menakwil dari Anda dapatkan dari mana bahwa urija itu ada? Kan nggak ada takwilnya kelanjutannya itu. Seharusnya kalau memang di situ yang dimaksud adalah urija bi itu adalah kan ruhnya saja, harusnya di bawahnya ada keterangannya kitab itu. Oh, betul. Maaf, Ana lupa dengan kitabnya. Ya, lanjut dulu. Ana menyimak dulu aja. Ya Anjas, saya mau bertanya ke ya Anjas ya. Kan wali itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah itu kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu adalah ulama. Lam yakunil ulama auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Ketika bukan ulama yang menjadi wali, maka Allah tidak akan punya wali. Artinya semua ulama itu, semua wali itu pasti alim. Kalaukah ada seseorang yang waktu mudanya tidak tahu apa-apa atau tidak alim, ketika Allah jadikan wali akan dialimkan oleh Allah itu sendiri. Satu. Kedua, di dalam kitab Sirajut Thalibin diterangkan bahwa setiap wali itu pasti alim. Kullu arifin alimun wa kullu alimin arifun. Qala Abul Qasim dalam kitab Sirajut Thalibin. Ketiga pertanyaan saya, ya Sultan, seberapa alimkah Faqih Muqaddam? Karena di situ ada laqab al-faqih. Kalau al-faqih itu adalah orang yang berijtihad di dalam ilmu fikih. Pertanyaan saya, karya ilmu fikihnya apa atau kitabnya apa? Atau kalau ada keterangan dari ulama waktu itu ulama zaman menerangkan bahwa Faqih Muqaddam adalah seorang faqih atau ulama fikih atau fuqaha, ada nggak kitabnya? Monggo. Sementara saya tidak pernah menjumpai kitab atau karya daripada Al-Faqih Muqaddam. Belum kami dapatkan sampai sekarang ini. Tapi kalau suratnya ada, kalau surat menyuratnya ada dengan gurunya Luka ini. Ada. Begini ya, saya itu 1 bulan kemarin itu bertemu dengan murid langsung ya dari Habib yang di Yaman. Ini ngotot lah ya orangnya, ngotot ya nggak apa-apa kamu kayak gitu, tetapi
ya saya mau bertanya sekarang, ya kan? Pertanyaannya sama persis dengan jenengan tanyakan. Pertanyaannya sama persis. Jawabannya ngalor ngidul, tapi tak kejar terus, fokus. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah dia itu seorang ahli fikih? Kalaupun ahli fikih, apakah ada kitabnya? Kalaupun tidak ada kitabnya, ulama siapa yang menarasikan hasil ijtihad hukum atau produk hukum yang dia hasilkan? Itu dia pada akhirnya, karena saya tekan, saya tidak tahu, saya juga belum nemu. Itu murid langsung dari Habib yang di Yaman, begitu. Gini contoh ulama kita, Yai Hashim Asy'ari itu antara 1924 itu bertemu dengan Kiai Ihsan Jampes, tapi Kiai Ihsan Jampes di bawah umurnya Yai Hashim Asy'ari, dan Kiai Ihsan Jampes itu mengarang kitab yaitu Sirajut Thalibin, dan kata pengantar di situ, takrid istilahnya, takridnya itu adalah Kiai Hashim Asy'ari. Artinya ulama ini, Yai Hashim Asy'ari mengakui ketasawufan atau kewalian Yai Ihsan Jampes. Begitu juga ini menandakan historinya atau kealimannya Yai Hashim Asy'ari di dalam takrid itu juga itu loh. Karena takridnya bahasanya sangat bahasa tasawuf sekali gitu loh. Ini menandakan itu kitab sezaman, kitab pada waktu itu orangnya masih hidup, dan sekarang bisa dibaca di kitab Sirajut Thalibin halaman terakhir itu kata pengantar Muhammad Hashim Al-Jambani itu ada gitu loh. Dan ini akan menjadi bukti nanti 100 tahun, 200 tahun yang akan datang bahwa Yai Hashim Asy'ari dan Kiai Ihsan Jampes satu zaman dan saling mengetahui atau saling menguatkan antara keduanya tentang keilmuan beliau berdua. Yang saya tanyakan yang kayak ini maksudnya gitu loh, yang saya tanyakan. Ada bukti, orangnya sudah tidak ada, tadi bukti asarnya masih ada. Nggih. Insya Allah nggak ada. Sebenarnya bukan hanya soal ahli fikih, karomah itu kan solihina huwa dalil wasidqul al-sinatil jamil. Ya, karomah itu bukan cerita semata, bukan dongeng penuh khayalan, tetapi disampaikan oleh orang-orang saleh dan lisan orang-orang yang jujur. Itu artinya karomah saja itu periwayatannya jelas, beda dengan khurafat. Itu karomah loh ya, bukan persoalan keilmuan fikih. Ya, kalau ahli fikih pasti hukum tulisannya ada, ya kan, produk hukumnya ada, dan kalaupun ada pasti diambil oleh ahli fikih yang lain. Tapi kan pakai muqaddam tidak itu. Kenapa ilmu itu harus ditetwin atau ulama wali itu harus alim? Karena itu adalah kepanjangan tangan dari Nabi atau warasatul anbiya. Nabi pun itu punya mukjizat, banyak mukjizat yang waqi'i terjadi waktu itu. Tapi yang lebih besar atau lebih utama adalah mukjizat yang mustamirroh, yang berkelanjutan. Apa itu? Al-Quran.
Sedangkan wali itu pewaris para nabi, seharusnya nyontoh kanjeng Nabi, ibu Quran gitu loh. Tatwinil ilmi, jadi ditulis, kemampuan keilmuannya ditulis, dan itu menjadi referensi kita-kita yang menjadi umat ini membaca itu juga. Jadi ilmu ini lestari dengan adanya wali-wali yang ulama itu tadi. Itu loh. Tujuannya apa? Qudwatan fiddin ila yaumil qiyamah. Kalau nggak ada wali, nggak ada ulama, ya mati dunia ini, nggak ada ilmu akhirnya, terutama ilmu keislaman. Kalaulah para wali itu nggak ada kontribusinya ke ya iluko monggo. Semua kan sudah menjelaskan, cukup sama penjelasannya. Penjelasan daripada kiasat, terus kayak potrek, terus kayak anja sama namanya. Artinya kan Aduh, jadi kiai aku saya. ya enggak lah. Sopo sing kate nyeluk kiai, kok nyeluk kiai kok. Kiai. Jadi artinya gini loh ya. Iya. Ini semuanya sama pendapatnya, ya kan? Kalau kata-kata, kalau kita melihat daripada kata-kata annahu urijabi, ya kan, dimikrotkan diriku dengan diriku dimikrotkan ke, nah, artinya di situ itu sudah jelas apakah roh dan rohnya saja, apakah dengan roh dan jasadnya. Nah, di situ ada kata-kata nanti di atas itu ada. Itu teguran daripada gurunya Syekh Sya'ad. Ya kan, sudah ditegur oleh gurunya. Nah, Fasoro gitu ya. Apa itu Syekhu Sa'din bin Ali ya. Yuhadziru, itu ditahdzir, diperingati atau dinasihati, memperingatkan fakih muqaddam. Apa isi peringatannya? Wa yaqulu, dan berkata lahu kepada fakih muqaddam. Nah, tawakuf ya fakih, berhenti kamu, jangan seperti ini. Kenapa? Fama hadza illa kalamul anbiya. Perkara ini enggak ada kecuali hanya nabi. Jadi isi surat fakih muqaddam kepada gurunya itu sudah ada teguran oleh gurunya. Berarti di situ fakih muqaddam menyatakan dirinya mi'raj ruh dan jasad. Makanya ditegur oleh gurunya itu. Gitu loh. Kata-kata annahu urijabi. Intermezzo ya kok, maaf ya, ini baik yang di atas maupun yang di bawah yang tapping tolong jangan menjustis kepribadian atau apa suatu kelompok atau kaum lah. Ini kan menyuarakan kebenaran begitu ya. Mohon maaf ya, sama sangat apa ya? Karena gini, kalau seseorang yang Muslim yang mukhlisin dan ihsan itu kan tidak harus dari mana saja kan. Jadi bisa jadi keturunan Yahudi, bisa jadi keturunan PKI, itu kan bisa jadi seorang Muslim yang ihsan begitu toh. Mari kita maaf sajalah. Kita ini kan menyuarakan kebenaran, jangan kita tinggalkanlah pola-pola mereka yang suka framing dan menfitnah begitu kan. Ya, terima kasih. Jadi gitu ya. Itu sudah dijelaskan dalam kitab apa itu Jawahirus Syafaq. Fasara Syekhu Sa'din, Syekhu Sya'ad bin Ali. Yuhadziruhu wa yaqulu lahu, gitu. Itu ada tulisannya. Wa yaqulu lahu tawaqqaf ya faqih. Fama hadza illa kalamul anbiya. Begitu. Nah, isi surat itu adalah apa isi suratnya? Nah, isi surat itu kalau nggak salah itu apa ya? Tadi itu surat yang dikirimkan kepada gurunya oleh fakih muqaddam. Isinya itu annahu bihi uri.
annahu urijabi ila sidratil muntaha. Nah ini sudah ada dapat teguran dari gurunya. Ini nggak ada seperti ini kamu ini. Kecuali hanya dari kalangan Nabi saja. Berarti sudah jelas gurunya itu menegur seperti itu. Berarti dia menyatakan sebagai muqaddam itu mi'raj ruh wal jasad. Tuh. Dilihat di kitab Jawahirus Syafaf ya. Sepakat ya, karena kata urija mi'raj zaman dulu saya sekolah SD itu MI itu diterangkan. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha bersama jasadnya, begitu ya. Coba ini. Ya, karena memakai urija, memakai lafadz mi'raj. Urija itu sama dengan urijanya Nabi berarti itu loh. Kecuali memakai lain. Saya naik misalkan. Saya naik ke langit 7 misalkan lain. Itu kan ada di tulisan biru itu ya. Fasara Syekhu Sa'ad. Ini coba dihilangkan ini adanya temanya ini loh. Gak kelihatan. Temanya di anu itu. Nah itu kan. Fasara Syekhu Sa'ad yuhadhiruhu wa yaqulu lahu tawaqqaf ya faqih fa ma hadha illa kalamul anbiya aw nahwu hadha. Wa min jumlati ma kataba ilahi syekhu syuyukhina asy-syekh Muhammad bin Ali bin Abi Alwi annahu urijabi ila sidratil muntaha. Ini kan sudah teguran ini sebenarnya. Isi suratnya kan yang merah ini. Tentang mi'raj. Gurunya sendiri pun sudah menegur. Berarti kan sudah jelas gurunya bahwasanya teguran di situ keteguran keras. Bahwanya ini enggak ada kecuali hanya para nabi dan Nabi Muhammad SAW yang mi'raj itu. Itu berarti kan jelas kalau sudah ditegur berarti ini mi'rajnya bukan ruh tapi ruh wal jasad. Berbeda dengan kitab mi'raj yang dikarang oleh Abul Qasim Syekh-Syairi itu ada. Itu Yazid Al-Bustami itu adalah ra'aitu fil manam di situ. Fil manam itu. Ini saya tunjukkan kitabnya. Nah, ini kitabnya ya. Kitabul Mi'raj ya kan. Abul Qasim ini ya. Nah, Abdul Qasim Abdul Baqi. Ini kan Abdul Karim bin dia ini kan Al-Qushairi itu. Ya. Oke, izin loko ya. Nih. Lanjut loko lanjut. Pada mahkiya anna khadama Abi Yazid ya radhiyallahu anhu qala sami'tu Aba Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu yaqulu inni ra'aitu fil manami ka'anni urijtu ila samawati, kan gitu ini. Loh, ka'anni masih pakai ka'anni, masih pakai fil manam. Beda. Ini bukan jasad. Jelas kalau teks ini. Makanya mereka kan selalu membandingkan antara itu jadi ro'a fil manam itu sudah jelas sore. Lalu kemudian ada kalimat ka'anni. Nah ini itu juga mentakkidkan bahwa betul-betul dalam keadaan mimpi. Betul. Ka'anni seakan-akan dimi'rajkan ingsun ila samawati kepada langit, ke langit. Nah, itulah redaksi perbedaan antara Ba'alawi dengan redaksi Mi'raj yang di kitab lain atau karomah misalkan ro'a fil manam itu di kitab mereka itu pun keliru ketika menarasikan ro'a fil manam, tetapi memberikan detail ya kan, detail misalkan karomah apa ya itu yang fil manam misalkan terkait terkait Allah itu ya, bertemu dengan Allah itu kan didetailkan. Nah itu perbedaannya, itu keliru loh.
Jadi saya tidak menemukan di dalam karomah-karomah ulama kita, meskipun ro'a fil manam, misalkan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi, itu tidak didetailkan. Kalau mereka itu didetailkan, gitu. Dan itu tidak boleh, meskipun fil manam itu loh tidak boleh dijelaskan. Misalkan, oh Nabi itu seperti Lokojoyo wajahnya, misalkan kayak gitu. Saya bermimpi, nah, itu tidak boleh, ya kan Loko? Assalamualaikum. Itu manam itu palsu, itu palsu. Tidak bisa orang bisa mendeskripsikan meskipun di dalam mimpi, tidak bisa. Baik itu Allah maupun Rasulullah, karena larangan kepada kaum muslimin untuk apalagi menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk yang misalkan seperti Lokojoyo ada. Tapi kalau misalkan oh dadanya apa tegap misalkan, itu masih bisa. Misalkan di kitabnya siapa itu yang digunakan terus sama Wahabi itu ada itu. Nah, ciri-ciri Nabi itu gitu. Kan ini kan kalau ini tagnya jelas ya. Seakan-akan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lokojoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perbedaannya di sana. Kalau ini mimpi ya, masih pakai mimpi dan seakan-akan pula. Nah, kalau mereka tidak langsung uri jabi ila sidrotil muntaha, makanya ada teguran daripada gurunya. Berarti di situ gurunya menegur itu menyatakan bahwasanya fakih muqaddam itu keliru, gitu loh. Gak ada mi'raj yang seperti ini, gitu loh. Yang mi'raj itu hanya bisa dilakukan yang seperti kamu ini, yang kamu kirimkan surat kepadaku ini, hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad, gitu loh. Seperti itu ya, dijelaskan. Ya. Dan yang terpenting lagi begini ya Loko ya. Cerita ini kalau ini siapa ini yang film manam ini di kitab ini? Mi'raj. Iya, yang iya maksudnya siapa? Ya, itu kan ya. Cerita ini kan diceritakan di banyak kitab kan, bukan hanya di kitab itu saja kan? Iya, betul. Nah, kalau Ba'alawi enggak, manakibnya saja itu yang cerita gitu. Ulama lain mana ada cerita. Bulannya begini.